warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Balikpapan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Ratna Hastati. Saya Suyanto. Saya Solehin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Waalaikumsalam, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik ya, Bu Ratna. Ibu di sini akan melakukan coaching ya, betul? Betul, Bapak. Oke, baik. Di sini saya kan observer dari Ibu, ya. Jadwalnya sekarang. Nah, saya akan mengamati dan menilai yang Ibu lakukan saat coaching nanti, gitu loh ya. Seperti dengan penggunaan rubrik penilaian, sesuai apa tidak dengan alur tirta, ya. Dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachee. Coachee-nya siapa hari ini? Pak I ya? Pak I, Pak, betul, Pak. Iya, betul. Baik. Nah, nanti bagaimana coachee menanggapi, nah kata kunci apa yang Ibu sampaikan. Kemudian nanti jangan lupa saat pelaksanaan itu penyesuaian untuk melakukan penyesuaian dengan prinsip-prinsip coaching ya, seperti proses kemitraan, proses pemaksimalan potensi. Nah, sebelum pelaksanaan coaching nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya, bisa ya? Bisa, Pak, bisa, Pak. Baik. Nah, dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang Ibu mau kembangkan itu? Oh iya, Pak, baik, Pak. Saya catat ya. Boleh, Pak. Oke, Silakan, Pak. Nanti ya, Pak, ya dalam proses coaching, saya bersama dengan Bapak Ai, ini Pak ada 3 kompetensi ya Pak yang akan saya kembangkan. Yang pertama Pak, kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, yang kedua Pak, dan juga satu lagi saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee dalam hal ini Pak Ai, begitu Pak. Oke, baik. Nah, dari 3 kompetensi tadi yang Ibu sampaikan, itu mana yang akan Ibu lebih kembangkan secara spesifik, lebih spesifik? Kompetensi yang mana? Baik Pak. Dari ketiga kompetensi ini mungkin ya Pak yang akan saya kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif Pak. Karena dengan mendengarkan aktif saya pikir nanti akan menjadi lebih fokus Pak, sehingga kehadiran penuh atau presentnya dan akan muncul, dan juga mendengarkan aktif ini akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee dalam hal ini Pak Ari, begitu Pak. Baik. Jelas sekali. Kemudian indikatornya apa yang ingin Ibu peroleh dari proses coaching ini nanti gitu? Indikator ketercapaiannya apa ya? Indikator ketercapaiannya tadi ya Pak ya, melihat apakah coachee sudah bisa untuk mencari solusi sendiri ya Pak ya atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga coachee akan memiliki rencana aksi gitu ya Pak, atau kedepannya apa sih yang akan dilakukan, begitu Pak. Oke, cukup jelas. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching. Nah, nanti semoga dalam pelaksanaan Ibu selalu mengingat ya Bu, dan dari hal-hal yang disampaikan tadi. Oke, semoga nanti hasil dari coachnya bisa maksimal, gitu ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Pak Ai. Waalaikumsalam Miss, gimana kabarnya Miss? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ai? Alhamdulillah, kabar saya alhamdulillah hari ini sehat. Sehat ya Pak, alhamdulillah Pak Ai. Katanya mau ada yang dibicarakan ini Pak? Betul Bu, mungkin saya perlu waktu beberapa menit kepada Ibu, mungkin antara 15-20 menit. Kira-kira Ibu ada waktu Bu ya? Monggo Pak, silahkan Pak. Oke, jadi begini Bu,
saya dalam hal ini ingin menyampaikan cerita ya, cerita terkait dengan rekan-rekan guru saya di sekolah. Jadi rekan-rekan saya ini dalam kegiatan pembelajaran ya masih terkesan monoton gitu ya. Jadi sehingga kemudian pembelajaran ini terkesan membosankan ya kepada anak-anak, sehingga hal ini tidak seperti yang diharapkan, yaitu pembelajaran yang bervariasi gitu ya kan. Apalagi di zaman sekarang ini kan kita tidak memungkiri ya begitu banyak metode-metode pembelajaran atau cara-cara pembelajaran yang baik. Nah, jadi saya berharap gitu kan di zaman yang serba canggih teknologi ini ya Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan gitu ya, atau bisa beradaptasi untuk mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Baik, Pak Ai. Oke, Pak Ai. Ini nanti percakapan kita ya Pak Ai kurang lebih 15 sampai 20 menit ya Pak Ai ya. Iya, apa sih ya Pak harapan Bapak? Jadi harapan saya Ibu, saya ingin mengetahui cara ya bagaimana kemudian membantu rekan-rekan guru ya supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya, ya tidak monoton aja gitu, seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi nanti tujuannya ya Pak dan harapan Bapak itu akan ada perubahan begitu ya Pak ya, dalam cara penyampaian materi rekan-rekan guru Pak ya, kira-kira nih Pak untuk mencapai tujuan perubahan tersebut, cara penyampaian materinya seperti apa ini Pak yang Bapak inginkan? Jadi perubahan dalam metode atau model ya dan media pembelajaran yang lebih berkreatif itu yang saya harapkan Bu ya. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang ini lagi ramai digunakan ya, seperti Quizzes ya kan. Ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk membantu supaya anak-anak itu lebih kreatif, kemudian tidak monoton gitu. Kemudian ada juga seperti Kuiper ya, yang di situ merangsang anak-anak supaya lebih aktif gitu, seperti itu. Itu yang ingin saya harapkan seperti itu. Baik Pak I. Oke, jadi intinya ini ya Pak ya, bagaimana cara penyampaian materinya bisa lebih bervariatif gitu ya Pak ya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi Pak, mohon izin misalkan kondisi yang ideal yang Bapak inginkan ini ya Pak ya. Jika Bapak merating level 1 sampai 10 begitu Pak, kira-kira kondisi atau situasi saat ini berada di level mana itu Pak? Oke, jadi sekolah saya ini atau Bapak Ibu guru kami ini ya saat ini masih di level 5, kurang lebih sekitar level 5 ya. Karena di sekolah kami ini juga masih banyak guru-guru yang senior yang kemudian tidak move on ya. Tidak move on dan sepertinya masih banyak menggunakan cara-cara yang lama ya. Dan tidak mau ya itu tadi, tidak mau berubah, agak susah berubah seperti itu. Oh begitu Pak, baik. Jadi masih di level 5 ya Pak ya saat ini kondisinya ya. Kira-kira Pak pada saat ini yang ingin Pak Ai akan ada perubahan ya Pak ya. Nantinya ingin ke level berapa itu Pak? Ya harapan saya paling tidak sampai kepada level 7 lah ya. Mungkin level 7 ini dianggap cukup ya. Kenapa? Karena kondisi tadi ya, ada yang senior dan lain sebagainya. Kemudian juga mungkin penguasaan IT dari rekan-rekan juga ya, yang masih sangat terbatas ya. Nah, jadi di level 5 di level 7 ya, itu mungkin sudah cukup untuk mengingat tadi guru-guru kami masih banyak yang senior yang kurang move on tadi. Baik. Berarti keinginan Bapak ke depan ini tadi bisa merubah ya Pak dari level 5 ini ke level 7 ya Pak ya. Nah, untuk mencapai perubahan ini ke level 7 ya Pak, kira-kira Bapak adakah ide gitu ya Pak, rencana atau tindakan apa yang bisa dilakukan nih Pak terhadap rekan-rekan guru di sekolah Pak Ai?
Ya, sebenarnya masih ada yang saya pikirkan ya. Seperti contohnya mungkin melalui pendampingan gitu ya, pendampingan atau mentoring. Kenapa? Karena mentoring itu lebih ringan dibandingkan dengan workshop ya. Ya artinya tidak banyak melibatkan baik itu teman ya ataupun pembiayaan. Jadi rencananya kita menggunakan mungkin mentoring saja atau pendampingan ya, supaya walaupun mungkin nanti secara bergantian gitu ya, secara bergantian dilaksanakan seperti itu. Oke, baik ya Pak ya. Jadi tadi 2 ya Pak saya dengar ya, ada pilihan mau melakukan mentoring atau Pak Ai ingin melakukan pelatihan workshop tadi itu ya Pak. Iya. Sebelumnya. Nah, kira-kira Pak yang di pilihan Bapak yang lebih nyaman tadi Pak untuk rekan-rekan di sekolah itu yang mana Pak? Mungkin saya akan mengkonsultasikan dulu ya Bu ya, terkait hal itu kepada Bapak Kepala Sekolah ya. Karena saya juga berencana untuk melaksanakan workshop sih Bu, atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah, seperti itu Bu. Oke Pak, kira-kira Pak intinya tadi Bapak ingin memilih dari kedua ini yang lebih spesifik yang mana Pak? Oke. Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring yang akan lebih saya gunakan ya Bu ya. Mengingat tadi kondisi-kondisi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami itu yang banyak yang sudah senior ya. Jadi kita ini sudah generasi berapa gitu ya, memang jauh ya. Nah maka insya Allah nanti akan menggunakan melalui metode mentoring mungkin seperti itu. Baik Pak. Berarti ini tadi lebih spesifik ya, rencana Bapak ingin melakukan mentoring ya Pak. Sekiranya kapan Pak bisa dilaksanakan Pak? Insya Allah dalam waktu yang dekat lah, insya Allah mungkin minggu depan ya saya akan memulai mentoring ini kepada rekan-rekan guru secara bergilir saja, seperti itu. Minggu depan ya Pak ya, semoga bisa terlaksana ya Pak ya. Mungkin kedepannya nanti ini pada saat rencana Pak, adakah yang akan membantu Pak Ai atau support apa yang Pak Ai butuhkan dalam pelaksanaannya Pak? Saya akan meminta bantuan tentu kepada rekan-rekan guru lain ya, dalam supaya ya saya juga nggak mampu kalau sendiri ya. Iya, betul. Mungkin nanti bisa dibantu dengan Pak Joko ya ataupun Bu Eti, itu kan beliau jago-jago tuh dalam hal IT ya, terutama dalam media pembelajaran. Nah seperti itu Bu. Oh baik Pak, berarti akan ada kolaborasi ya Pak ya ke depannya yang akan Bapak lakukan dengan rekan-rekan di sekolah Pak Ai. Begitu ya Pak ya? Betul ya, akan ada kolaborasi. Jadi saya nanti insya Allah akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk membantu saya merealisasikan mentoring ini dengan baik, seperti itu. Oke, baik Bapak. Nah, ini kita sudah berada di akhir perbincangan Pak hari ini Pak. Tidak sabar saya mendengar cerita-cerita Pak Ai ke depannya. Apakah nanti akan berhasil atau tidak rencana Bapak tadi ya mentoring tersebut bersama dengan rekan-rekan kolaborasinya. Mungkin akan ada perubahan yang Bapak lakukan dan mudah-mudahan berhasil. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan lain waktu ya Pak Ai. Tapi sebelumnya kira-kira apakah ada yang Pak Ai dapatkan hari ini dari perbincangan kita Pak? Oke, jadi selama perbincangan kita ini ya saya mendapatkan gambaran ya Bu, tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan, terutama untuk mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariasi seperti itu. Kemudian juga harapannya tentu teman-teman bisa kegiatannya dalam kegiatan pembelajaran itu tidak monoton lagi ya kan, dengan menggunakan metode mentoring yang akan saya lakukan nanti, seperti itu.
Baik Pak Ai, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya Pak, dan saya mendengar cerita bahagia ya Pak, bahwa keberhasilan 2 minggu 3 minggu ke depan kita ngobrol-ngobrol lagi Pak tentang perubahan yang terjadi di sekolahnya Bapak. Iya, siap. Oke, terima kasih banyak Pak saya sampaikan. Iya, sama-sama. Oke Pak, saya pamit dulu Pak di sini. Wassalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bapak. Ya, alhamdulillah ya sudah melakukan coaching tadi, sudah berjalan dengan baik ya. Ya. Nah, tadi sebelum coaching kan saya sempat bertanya itu beberapa hal. Nah, dari indikator ketercapaian dan lain-lain. Nah, dari indikator yang sudah disampaikan tadi dalam proses coaching, bisa diceritakan kembali apa saja yang sudah dilakukan Bu Ratna tadi? Iya, baik Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Alhamdulillah Pak sudah berjalan dengan baik. Tadi proses coaching saya bersama dengan Pak Ai selaku coach, dan juga saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta Pak, di mana saya awali dengan menanyakan tujuan dari percakapan kami, kemudian saya juga mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam hal ini oleh coach, serta mencari informasi-informasi oleh coach itu sendiri, dan saya pun sudah menanyakan rencana aksi apa yang bisa dilakukan oleh coach ke depannya sehingga mencapai tujuan tersebut. Seperti itu Bapak. Iya, luar biasa. Nah, itu bagus sih sudah menjalankan coaching dengan alur tirta, di mana tadi juga Ibu sudah melakukan identifikasi permasalahan pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri ya. Selamat ya Bu Ratna. Nah, sebelum saya akhiri sesi ini, ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya sampaikan ya. Bisa ya? Iya Pak. Oke. Nah, dari proses tadi, kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan? Oke Pak, baik. Saya pikir kompetensi yang harus saya tingkatkan kembali itu Pak, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi Pak, sehingga nantinya saya bisa menggali informasi-informasi yang lebih mendalam terkait permasalahan yang dihadapi oleh coach, seperti itu Pak. Iya, luar biasa sekali ya. Padahal tadi sudah menerapkan alur tirta, itu sudah luar biasa sekali. Nah, sekarang Ibu Ratna ingin lagi memberikan pertanyaan yang berbobot dan menyampaikan apa yang sudah diharapkan oleh coaching, dan coaching bisa menemukan, menggali permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Nah, semoga kedepannya Bu Ratna bisa lebih baik lagi ya. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya Bu. Saya rasa pertemuan kita sudah luar biasa sekali. Bu Ratna sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan.